Suamiku dikenal tetangga adalah orang yang bijak dan berakhlak baik, padahal di rumah, dia adalah beban yang hanya mengandalkan istrinya. Melati membuka mata, merasakan sinar matahari yang sudah menyelinap melalui tirai jendela. Jam di meja menunjukkan pukul 6.30 pagi. Dia memutar tubuh perlahan, menatap Arman yang masih tertidur lelap di sampingnya. Wajahnya tampak damai. Sejenak, Melati menatap suaminya. Rasa kesal yang mulai mengendap di dadanya, tapi segera diusirnya. Pagi baru saja dimulai, dan dia harus menata kembali segala hal. Dengan hati-hati, Melati bangkit dari tempat tidur, menghindari suara berderit dari kasur. Langkah kaki yang ringan menuju dapur adalah rutinitas yang sudah dia lakukan bertahun-tahun, tanpa banyak keluhan, meski ada rasa lelah yang kadang datang begitu berat. Di dapur, dia langsung membuka kulkas, mengambil bahan-bahan untuk sarapan. Roti gandum, telur, dan sedikit sayur untuk omelet pagi ini. Dari ruang tamu, terdengar suara Nina yang terbangun. "Ibu, sudah pagi?" Suara kecil itu terdengar ceria, meskipun dia tahu ibunya sudah mulai sibuk sejak subuh. "Iya, sayang. Ayo, mandi dulu, nanti sarapan," jawab Melati sambil menyusun sarapan di meja makan. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kecil menuju kamar mandi. Melati berbalik ke dapur, mulai memanaskan wajan. Pikirannya melayang pada rutinitas yang sudah menjadi semacam siklus tak berujung. Setiap pagi, dia bangun lebih awal dari yang lain. Melihat Arman yang masih tidur, seakan dunia berhenti sejenak, seolah dia adalah satu-satunya yang menggerakkan waktu di rumah ini. Arman, suaminya, selalu terlihat seperti pria bijak di luar, seperti orang yang siap memberi semangat pada orang lain. Tapi di rumah, dia tetap terbaring di tempat tidur, mengabaikan segala tanggung jawab. Melati mencoba untuk tidak berpikir tentang hal itu. Hari ini dia harus mengurus segalanya sendiri lagi. Setiap hari, tanpa ada perubahan. Meski sudah berkali-kali meminta Arman untuk mencari pekerjaan atau setidaknya membantu di rumah, jawabannya selalu sama. "Aku butuh waktu, Mel. Kamu tidak tahu betapa kerasnya aku berusaha." Dia menyiapkan sarapan dengan cepat, berharap agar Nina tidak terlambat. Setelah itu, dia menyiapkan pakaian sekolah untuk anaknya, memastikannya rapi dan bersih. Nina sudah tiba di meja makan, menikmati sarapannya dengan lahap. "Ibu, kenapa ayah masih tidur?" Melati menyembunyikan kerutan di dahinya, tersenyum datar. "Ayah butuh istirahat. Sayang, kamu jangan khawatir. Nanti ayah bangun sendiri." Nina mengangguk, meski matanya tampak mempertanyakan sesuatu yang lebih dalam. Melati tahu, anaknya mulai sadar bahwa ada yang tidak beres. Satu hal yang selalu membuat hatinya berat. Nina tak tahu bahwa ayahnya bukanlah pria yang sama seperti yang dilihat orang di luar. Setelah mengantar Nina ke sekolah, Melati kembali ke rumah untuk mengurus beberapa pekerjaan rumah tangga lainnya. Arman masih tidur. Seperti biasa, dia berdiri sejenak di pintu kamar, menatap tubuh suaminya yang terbungkus selimut tebal, dan menghela napas panjang. Sesaat, Melati merasa seolah seluruh dunia ada di pundaknya. Berat, tak terbayangkan, tapi dia terus berjuang. Pukul 7.30 sudah lewat, dan Melati sadar dia harus berangkat kerja. Dia menatap Arman satu kali lagi, lalu melangkah keluar dari kamar. Sarapan sudah selesai, rumah terlihat rapi. Untuk sementara waktu, dia menutup pintu rumah dengan pelan, memastikan Arman tidak terbangun. Melati berjalan cepat menuju motor yang sudah siap di halaman, dan mulai melaju menuju sekolah tempatnya mengajar. Langkah kakinya tegap, meski hatinya penuh kekhawatiran yang tak terungkapkan. Setiap hari adalah perjuangan, dan meski dia tak pernah mengeluh,
Rasa lelah itu semakin mendalam. Tetapi bagi Melati, tidak ada pilihan lain selain bertahan. Hari itu kembali dimulai, dengan semua harapan dan kecemasan yang masih mengendap di dalam dada. Sementara Melati sudah berangkat kerja, Arman bangun sekitar pukul 9 pagi, seperti biasa. Ia mengusap wajahnya yang terlihat kusut, menatap sekeliling kamar yang sunyi, sebelum akhirnya bangkit dari tempat tidur. Ia melangkah lesu menuju dapur, memanaskan sisa kopi semalam yang masih tersisa di termos. Tak ada rasa urgensi untuk segera beraktivitas. Namun ia tahu hari itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Seperti biasa, ia hanya ingin menghindar dari kenyataan bahwa ia belum juga mendapatkan pekerjaan yang stabil. Setelah menyeruput kopi, Arman mengenakan kaos oblong dan celana pendek, kemudian berjalan keluar rumah. Di depan rumah, ia melihat warung Bu Yuyun yang selalu ramai di pagi hari. Warga sekitar sering berkumpul di sana, berbincang tentang hal-hal ringan, dan tentunya, Arman selalu menjadi pusat perhatian dengan kata-kata bijaknya. Arman menyapa Bu Yuyun yang sedang sibuk menyusun dagangan di warung. "Pagi, Bu Yuyun," sapa Arman dengan senyum lebar, yang sudah menjadi ciri khasnya. "Pagi, Mas Arman. Sehat-sehat selalu." "Ya." Bu Yuyun membalas sambil tersenyum lebar. Arman duduk di bangku kayu panjang yang ada di depan warung, lalu memandang sekeliling. Beberapa tetangga yang biasa nongkrong di sana pun menyapa dengan antusias. Dalam sekejap, obrolan pun dimulai, dan Arman dengan penuh percaya diri mulai memberikan nasihat-nasihatnya. "Saudara-saudara, kalian tahu nggak sih? Kadang kita itu terlalu cepat menyerah. Banyak orang di luar sana yang cuma fokus sama masalah mereka. Nggak pernah mikir kalau hidup ini harus terus berjalan. Kerja keras itu penting, tapi nggak cuma kerja keras yang membuat kita maju, tapi juga punya mindset yang benar," ujar Arman, menyandarkan punggungnya ke dinding warung, membuat semua orang mendengarkan dengan seksama. Beberapa tetangga, termasuk Pak Joko, yang duduk di sebelahnya, langsung mengangguk-angguk. "Betul banget, Mas Arman. Sering banget nih, orang-orang gampang banget nyerah pas masalah datang. Kalau kita nggak punya niat dan semangat yang tinggi, ya nggak bakal bisa maju." Arman tersenyum, merasa puas dengan pujian yang diterima. "Itulah yang saya maksud, Pak Joko. Jangan biarkan tantangan hidup menghalangi kita. Kita harus terus berusaha, bahkan ketika semuanya terasa sulit." Di sebelahnya, Bu Yuyun menambahkan, Ya, Mas Arman memang selalu punya kata-kata yang bikin kita semangat. Kalau ada masalah, pasti bisa dicari jalan keluarnya, asal nggak nyerah." Arman tertawa ringan, merasa bangga bisa memberi semangat. "Iya, Bu. Intinya itu, semangat dan kerja keras. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita benar-benar berusaha. Kalau kita mau berjuang, hasilnya pasti datang." Obrolan pun terus berlanjut, dengan Arman menjadi pusat perhatian. Dia memang pintar berbicara, dan pandai memainkan kata-kata untuk menarik perhatian orang lain. Namun, di dalam hati Arman, ada rasa puas yang lebih besar. Ia merasa dirinya lebih dihargai, lebih dianggap penting, lebih diperhitungkan oleh orang lain. Sebuah citra yang ia bangun dengan penuh kesadaran. Namun, di balik senyumannya, ada sebuah kenyataan yang tak bisa ia hindari. Saat pulang ke rumah nanti, ia harus menghadapi rasa malas dan rasa tidak ingin berbuat apa-apa. Semua yang dia nasihatkan pada orang lain itu seolah hanya kata-kata kosong yang tidak bisa ia terapkan pada dirinya sendiri. Tetapi, untuk saat ini, di depan tetangga, dia bisa menjadi sosok yang sangat bijak, penuh semangat, dan selalu memberi inspirasi. Itulah yang penting baginya. Setelah beberapa saat berbincang, Arman berpamitan dan melangkah kembali menuju rumah. Ketika ia melintasi jalan menuju rumahnya, langkahnya agak berat. Seringkali, ia merasa seakan sedang memainkan peran yang harus ia jalani. Orang-orang memujinya sebagai sosok yang bijak, tetapi mereka tidak tahu bahwa di rumah,
ia tidak pernah bertindak seperti yang ia katakan. Saat memasuki rumah, ia menemukan meja makan yang sudah kosong. Hanya ada piring dan gelas bekas sarapan Nina. Melati sudah pergi bekerja, meninggalkan rumah seperti biasa, dengan segala rutinitas yang mengharuskannya berjuang sendiri. Arman duduk di sofa, memandangi ruang tamu yang kosong, merasakan kesepian yang datang perlahan. Namun, di luar, senyuman dan pujian dari tetangga masih terngiang di telinganya. Arman merasa puas. Ia merasa dihargai, meskipun kenyataannya, ia hanya bisa berbicara dan memberi motivasi kepada orang lain, tanpa mampu menjalani hidupnya sendiri dengan cara yang sama. Di dalam rumah, ia kembali merasa kehilangan arah. Tidak ada yang memaksanya untuk bekerja, dan rasa malas itu semakin menguasainya. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang hilang, meskipun ia tak tahu bagaimana cara menemukannya lagi. Sementara itu, di luar sana, tetangga masih bergantung pada nasihat Arman, memandangnya sebagai contoh yang patut ditiru. Mereka tidak tahu bahwa di balik kata-kata bijaknya, ada seorang pria yang tak bisa mengubah hidupnya sendiri. Dan di dalam rumah, istrinya, Melati, adalah satu-satunya yang tahu kenyataan itu. Tetapi Melati, seperti biasanya, tetap berusaha berpura-pura. Karena di luar sana, di mata orang lain, Arman adalah sosok yang sempurna. Seperti yang ia lakukan setiap hari, Melati memilih untuk tidak terlalu banyak bertanya, dan membiarkan dunia melihat mereka sebagai pasangan yang bahagia. Melati duduk di ruang guru, di tengah keramaian dan percakapan ringan yang biasa terjadi saat istirahat. Pagi ini, hujan turun cukup deras, menambah ketenangan suasana. Di mejanya, ada tumpukan berkas dan beberapa tugas yang harus diselesaikan. Namun, pikirannya tak bisa lepas dari rumahnya, dari Arman, suaminya, yang kembali memberi alasan mengapa ia belum bisa mencari pekerjaan. Saat rekan-rekannya mulai bercengkrama, Melati merasa seolah dunia di luar dirinya berputar dengan kecepatan yang berbeda. Mereka berbicara tentang rencana liburan, tentang anak-anak yang semakin pintar, dan tentang berbagai kegiatan sekolah. Namun, di dalam dirinya, ada kerisauan yang tak bisa ia bagikan begitu saja. Laras, salah satu rekan guru yang duduk di sebelahnya, melirik Melati. "Mel, kamu kenapa? Tadi pagi kelihatan agak nggak enak deh." Melati tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan rasa berat yang mengendap di hatinya. "Ah, enggak kok, Lar. Cuma sedikit capek aja. Anak-anak udah pada ujian, jadi ada banyak hal yang harus dipikirkan." Laras mengangguk, namun matanya tetap tajam mengamati Melati. "Kalau ada apa-apa, cerita aja. Jangan dipendam terus," kata Laras, dengan nada yang cukup lembut namun tegas. Melati menghela napas panjang. "Iya, aku tahu. Cuma, kadang aku nggak tahu harus mulai dari mana." Tak lama setelah itu, Bu Mira, guru senior yang sudah cukup lama mengajar di sekolah tersebut, ikut bergabung dalam percakapan. Mel, aku dengar dari Bu Yuyun, suamimu kan si Arman, ya? Wah, dia tuh termasuk orang yang bijak banget. Dengar-dengar, banyak yang terinspirasi dari nasihatnya loh," ujar Bu Mira dengan senyum simpul, menambah percakapan yang sudah mulai mengarah ke topik yang sensitif. Melati menunduk sejenak, merasakan rasa sesak di dadanya. Di luar, orang-orang memang melihat Arman seperti itu. Mereka hanya tahu bagian luar yang tampak sempurna, tidak tahu kenyataan yang ada di dalam rumah. "Yah, memang dia bisa berbicara dengan sangat baik," jawab Melati sambil berusaha menunjukkan senyum yang terkesan tulus, meski di dalam hatinya ada kepahitan yang tidak bisa ia ungkapkan. Laras yang mendengar hal itu tidak bisa menahan diri. "Benar sih, aku pernah ketemu Arman di acara RT. Dia memang bisa memotivasi orang. Kayaknya dia sosok ideal yang banyak orang cari." "Ya." Melati memaksa tertawa kecil, meski suaranya terdengar sedikit canggung. "Sosok ideal, ya? Hahaha.
Mungkin. Tapi semua orang punya sisi lain yang gak kelihatan. Kan? Laras mengangguk dengan bijak. Iya, betul. Kita sering lihat orang luar itu sempurna, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di baliknya. Namun, Bu Mira langsung menimpali. Tapi kalau dia bisa memberi motivasi seperti itu, pasti ada sesuatu yang luar biasa dari dirinya. Kapan-kapan ajak Arman ngobrol dong. Mel, siapa tahu dia bisa berbagi tips motivasi buat kita semua. Melati hanya bisa tersenyum hambar. Jika saja mereka tahu, jika saja mereka bisa merasakan apa yang ia rasakan setiap hari, betapa pahitnya untuk melihat suaminya dipuji sebagai sosok yang sempurna sementara di rumah ia adalah sosok yang enggan mengangkat tanggung jawabnya sendiri. Laras memperhatikan perubahan ekspresi wajah Melati dan merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik senyum itu. Mel, kamu pasti udah capek, ya? Aku tahu. Kadang kita di luar nggak bisa selalu nampilin sisi kita yang sebenarnya. Tapi jangan dipendam. Loh, jangan sampai semua beban itu malah bikin kamu tambah berat. Melati hanya mengangguk pelan. Meski dia tahu bahwa berbicara tentang masalah rumah tangganya tidak semudah itu. Ia mencoba menatap perasaannya. Iya, aku cuma bingung. Kadang aku merasa seperti ini nggak adil buat aku. Tapi ya, mau gimana lagi? Semua harus tetap jalan. Hari itu berlalu dengan pembicaraan ringan tentang anak-anak, rencana acara sekolah, dan hal-hal lain yang seolah mengalihkan perhatian Melati dari kerisauan yang menyesak di hatinya. Namun, meski demikian, setiap percakapan tentang Arman yang begitu dipuji, seperti serentetan jarum yang menancap di hatinya. Betapa tidak adil rasanya melihat orang-orang menghargai suaminya, sementara ia tahu kenyataan yang jauh berbeda. Setelah bel sekolah berbunyi, tanda waktu istirahat selesai, Melati kembali ke mejanya dengan kepala yang terasa penuh. Ia harus menata ulang pikirannya sebelum kembali mengajar. Sebagai seorang guru, ia harus bisa memberi inspirasi kepada anak-anak, walaupun di dalam hatinya sedang berbicara cerita yang berbeda, cerita tentang kelelahan, kesepian, dan harapan yang semakin memudar. Sebelum duduk, Laras menepuk pundaknya dengan lembut. Kapan-kapan kalau kamu butuh teman ngobrol, aku ada di sini, Mel. Jangan ragu ya. Melati menatap Laras, berterima kasih dalam diam, dan kemudian duduk kembali di mejanya. Ia menghela napas, memutuskan untuk menelan rasa sesak itu. Untuk sementara, ia harus kembali menjadi Melati yang ceria dan tidak pernah menunjukkan kelemahannya di depan orang lain. Melati membuka pintu rumah dengan perlahan. Suara pintu yang berderit seolah mengiringi rasa lelah yang begitu berat di dadanya. Sepanjang jalan pulang, pikirannya dipenuhi dengan percakapan tadi siang tentang Arman yang selalu dipuji, sementara kenyataannya ia terjebak dalam siklus yang seolah tak ada ujungnya. Dengan perasaan cemas yang tak bisa diungkapkan, Melati melangkah masuk, berharap menemukan sesuatu yang sedikit lebih baik setelah seharian bergelut dengan pekerjaan. Namun, kenyataan yang menyambutnya adalah sebaliknya. Rumah tampak berantakan. Tumpukan pakaian kotor di sudut ruang tamu, beberapa piring kotor di meja makan, dan lantai yang sepertinya sudah lama tak disapu. Di ruang tengah, Arman duduk santai di sofa. Matanya terpaku pada layar ponsel, seolah dunia di sekelilingnya tidak ada artinya. Tentu saja, ia tidak bergerak untuk mengurus rumah. Tidak ada yang tampak seperti usaha untuk membantu meski ia tahu istrinya baru saja kembali dari hari yang panjang di sekolah. Melati menatap sejenak ke ruang tamu, merasa kecewa. Rasanya seperti ada beban berat yang semakin menumpuk di pundaknya setiap kali dia pulang ke rumah. Dengan sedikit menghela napas, ia mengatur langkah menuju ruang tamu dan duduk di meja makan yang berantakan, menatap Arman yang masih tidak bergeming. Aduh, Arman, rumah ini nggak beres sama sekali. Cucian nggak diangkat, piring kotor nggak dicuci, dan makan malam, kata Melati dengan suara yang tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Arman sedikit mengalihkan pandangannya dari ponsel, melihat Melati sejenak, lalu kembali ke layar. Aku lagi sibuk.
Lagi scroll berita penting. Nih, jawabnya dengan nada santai. Melati mengerutkan kening. Sibuk apa, Arman? Ponsel itu lebih penting daripada rumah dan pekerjaan rumah kita? Aku capek banget. Tahu nggak? Aku pulang dari kerja sudah harus mikirin semua ini. Apa kamu nggak bisa bantu sedikit aja? Arman menghela napas panjang. Akhirnya meletakkan ponselnya dan duduk tegak. Tapi wajahnya terlihat datar. Melati, jangan gitu dong. Aku kan cuma butuh waktu untuk diri sendiri. Kamu tahu, hidup ini nggak mudah. Kalau aku terus-terusan kerja keras, bisa jadi malah nggak ada waktu untuk istirahat. Ini semua karena nasib. Mel, nasib kita memang lagi nggak baik. Melati memejamkan matanya sejenak, mencoba menahan emosi yang mulai meluap. Nasib? Arman, itu bukan soal nasib. Itu soal kamu yang nggak berusaha. Kamu nggak mau ngambil langkah, nggak mau bertindak. Aku nggak bisa terus begini. Arman, aku nggak bisa jadi satu-satunya yang berjuang sendirian. Aku butuh kamu. Aku butuh suami yang bisa berbagi tanggung jawab ini, yang nggak cuma bisa bicara tapi juga bertindak. Arman menatap Melati dengan raut wajah yang mulai menunjukkan rasa kesal. Jadi aku yang salah? Aku nggak bisa minta sedikit ruang buat diri sendiri? Apa kamu nggak lihat betapa lelahnya aku juga? Aku nggak bisa terus-menerus dikejar-kejar dengan pekerjaan. Nggak bisa terus-menerus bekerja tanpa ada waktu untuk beristirahat. Kalau semua ini karena nasib yang buruk, kamu harus tahu itu bukan salah aku. Melati berdiri dan mulai membereskan piring-piring yang masih berserakan di meja makan. Tangannya gemetar sedikit, bukan hanya karena pekerjaan rumah yang menumpuk, tapi juga karena kata-kata Arman yang selalu mengalihkan kesalahannya pada nasib. Kamu tahu, Arman, aku nggak pernah mengeluh soal bekerja. Aku bekerja keras untuk kita, untuk masa depan keluarga ini. Sementara kamu, suaranya mulai serak. Sementara kamu hanya bisa beralasan. Ini bukan masalah nasib. Ini tentang kemauan. Arman bangkit dari sofa, berjalan mendekati Melati, dan berhenti beberapa langkah darinya. Kamu nggak ngerti, Mel. Aku lelah. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Coba kamu rasakan sendiri apa yang aku rasakan. Kamu pikir aku nggak ingin berubah? Tapi kenyataannya, hidup ini penuh dengan hal yang nggak bisa kita kontrol. Aku juga nggak mau begini. Tapi kadang aku merasa nggak ada jalan keluar. Kamu cuma nggak ngerti. Itu saja. Melati menatapnya dengan tatapan penuh kelelahan. Merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi berat. Aku tahu kamu lelah, Arman. Tapi aku juga lelah. Lelah dengan semua alasan yang sama setiap harinya. Kenapa kita tidak bisa coba buat sesuatu yang lebih baik untuk keluarga ini? Kenapa kamu tidak bisa berusaha? Setidaknya sedikit lebih. Arman menghela napas dan menunduk. Aku nggak tahu. Mungkin aku memang nggak cukup baik untuk kamu. Aku ingin berubah, Mel, tapi kadang aku merasa terperangkap dalam situasi ini. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Melati merasa hatinya semakin berat. Ini bukan hanya tentang pekerjaan rumah yang tertunda. Ini tentang perasaan yang sudah terlalu lama terabaikan. Arman, aku tidak meminta kamu menjadi sempurna. Aku hanya ingin kamu mencoba. Aku hanya ingin kita berjalan bersama. Bukan aku yang selalu berjalan sendirian. Arman tetap diam, hanya menatapnya tanpa kata. Suasana di ruang tamu terasa semakin dingin. Tidak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan ini. Melati merasa frustasi, bingung, dan kesepian. Seolah-olah dia sedang berjuang melawan angin yang tak pernah berhenti berhembus. Saat malam tiba, Melati menghangatkan sisa makanan yang ada di dapur, mencoba menenangkan pikirannya yang berputar. Arman sudah duduk kembali di sofa, kembali sibuk dengan ponselnya, seperti tidak ada yang terjadi. Makan malam kali ini terasa lebih hening dari biasanya. Mereka makan tanpa banyak bicara,
Meskipun Melati tahu, perasaan mereka semakin menjauh satu sama lain. Setelah selesai makan, Melati kembali mengumpulkan piring dan menatanya di dapur, masih dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Arman, di sisi lain, hanya menonton televisi tanpa berkata apa-apa. Seperti biasa, keheningan yang terjalin di antara mereka menjadi pengingat bahwa ada banyak hal yang tidak pernah mereka bicarakan, dan mungkin tak akan pernah terungkap. Sambil menyusun piring-piring kotor, Melati bertanya dalam hati, sampai kapan perasaan ini harus terus dipendam? Sampai kapan harus ada pertengkaran seperti ini? Hanya karena aku tidak bisa lagi menahan rasa lelahku? Malam itu, setelah makan malam yang hening, suasana di rumah semakin terasa berat. Melati duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela yang diterangi cahaya lampu jalan. Hujan yang mulai reda meninggalkan kesan dingin di udara. Di sampingnya, Arman masih duduk di sofa, matanya terpaku pada layar ponsel. Keduanya terdiam, masing-masing dengan pikiran dan perasaan yang semakin menjauh. Nina, anak mereka yang baru berusia 8 tahun, muncul dari kamarnya. Ia berjalan ke ruang tamu dengan langkah ceria, meskipun suasana di rumah terasa tidak seperti biasanya. Dengan wajah polosnya, Nina mendekati Melati yang sedang duduk, lalu duduk di sampingnya. "Bu, aku mau tanya," ujar Nina dengan suara ceria, namun ada sedikit keheranan di matanya. Melati menoleh, melihat anaknya yang masih mengenakan piyama, rambutnya sedikit berantakan setelah seharian bermain. Ada apa, sayang?" tanya Melati, mencoba menanggapi dengan senyum yang masih terpaksa di bibirnya. Ia merasa sedikit lega melihat Nina. Setidaknya ada sesuatu yang terasa lebih ringan di tengah suasana yang begitu membebani. "Kenapa ayah nggak kerja? Ayah kerja di mana sih sekarang?" Nina bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Matanya menatap Melati dengan serius. Pertanyaan itu begitu mendalam dan menusuk hati. Melati terdiam sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana ia menjelaskan kenyataan ini pada Nina? Sejak dulu, Melati berusaha untuk tidak mengungkapkan masalah dalam rumah tangga mereka kepada anak-anak. Ia tidak ingin Nina merasa terbebani dengan kesulitan yang ada. Namun pertanyaan dari Nina itu seperti sebuah cermin yang mengingatkan Melati tentang kenyataan yang tak bisa disembunyikan lagi. Nina menunggu jawaban dengan ekspresi yang penuh harap, tak menyadari beban yang ada di hati ibunya. Melati mencoba menarik napas panjang, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Ayah sedang mencari pekerjaan, sayang," jawab Melati dengan suara pelan, berusaha terdengar seimbang, meskipun hatinya terasa tersayat. "Tapi kadang, mencari pekerjaan itu memang butuh waktu, dan ayah sedang berusaha sebaik mungkin, kok." Nina mengangguk, meskipun tampak ada keraguan di wajahnya. "Kenapa ayah nggak pergi cari kerja seperti ibu? Ibu kan selalu pergi pagi, pulang malam, dan selalu bawa pulang uang buat kita." Melati terdiam, kata-kata Nina seolah menggugah luka yang selama ini tersembunyi. Ia merasa hatinya dipenuhi rasa bersalah, rasa yang selalu datang ketika harus menjelaskan tentang kekurangan dalam keluarga mereka, terutama kepada anak-anak yang tidak seharusnya dibebani dengan kenyataan tersebut. "Karena ayah sedang beristirahat dulu, sayang," jawab Melati, mencoba terdengar lebih meyakinkan. "Nanti, kalau ayah sudah siap, ayah akan bekerja lagi, kok." Nina tampak sedikit puas dengan jawaban itu, meskipun jelas ia masih tidak sepenuhnya mengerti. "Oh, begitu ya, Bu. Tapi nanti ayah harus kerja, ya? Biar kita bisa beli mainan baru dan makan di luar seperti dulu-dulu." Melati menatap Nina, berusaha tersenyum meskipun ada rasa pahit yang mengendap. Ia membelai rambut anaknya, mengusapnya dengan lembut. "Iya, nanti kalau semuanya sudah lebih baik, kita pasti bisa. Kamu sabar, ya, sayang." Nina mengangguk ceria, tidak menyadari ketegangan yang melingkupi percakapan tersebut. Ia berlari ke kamar, meninggalkan Melati yang masih terdiam di tempatnya.
Melati menatap kosong ke arah pintu yang ditutup Nina. Di luar, langit tampak semakin gelap, seolah mencerminkan suasana hati Melati yang juga semakin muram. Ia menghela napas berat, merasa tak mampu menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi kepada Nina. Tidak mungkin ia menjelaskan bahwa Arman tidak bekerja karena malas, karena tidak ada kemauan, dan karena selalu merasa terjebak dalam nasib yang tidak pernah ia coba ubah. Saat itu, Melati menoleh ke arah Arman, yang masih tenggelam dalam dunia ponselnya, tidak memperhatikan percakapan antara ibu dan anak. Melati merasakan ada kesenjangan yang semakin besar antara mereka. Bahkan saat Nina bertanya tentang pekerjaan Arman, Arman tetap tidak menggubrisnya. Seolah masalah itu bukan urusannya, seolah tidak ada apa-apa yang perlu dipikirkan. Arman, yang mendengar percakapan itu, akhirnya meletakkan ponselnya dan menatap Melati, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya ada kesunyian yang menambah berat beban perasaan Melati. Ia tahu, jawabannya yang dia berikan tadi hanya kebohongan yang harus ia hidupi, bukan hanya di depan Nina, tapi juga di depan dirinya sendiri. Melati tidak tahu lagi berapa lama ia bisa terus berpura-pura, berapa lama ia bisa menahan rasa sakit ini. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah terus berjuang, untuk dirinya, untuk Nina, dan untuk sebuah keluarga yang semakin terasa jauh dari harapan. Dan di malam itu, saat Arman kembali tenggelam dalam dunia virtualnya, Melati merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Malam itu, suasana di pos ronda terasa lebih hangat daripada biasanya. Lampu kuning yang berpendar memberi penerangan pada sekelompok tetangga yang sedang duduk bersama, bercengkerama setelah seharian beraktivitas. Di tengah mereka, Bu Yuyun, salah satu tetangga yang paling aktif di lingkungan tersebut, sedang asyik berbicara dengan ibu-ibu lain sambil sesekali tertawa. Mereka membicarakan berbagai hal, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga perkembangan terbaru di lingkungan sekitar. Arman, yang biasanya jarang terlibat dalam perbincangan tetangga, kini duduk di tengah-tengah mereka, seolah-olah menjadi bagian dari percakapan hangat itu. Walaupun ia jarang keluar rumah, malam itu ia merasa sedikit lebih baik. Suasana di pos ronda itu terasa menyenangkan, dan entah kenapa, ia merasa dihargai. Arman merasa seperti bisa berbicara tentang banyak hal, dan ia menikmati perhatian yang datang dari para tetangga. Arman, kamu tuh luar biasa loh, ujar Bu Yuyun dengan senyum lebar. Kemarin aku dengerin kamu ngomong di acara RT. Nasihat kamu tentang kerja keras dan semangat itu bikin aku semangat lagi. Bener-bener jadi penyemangat buat kami yang kadang suka lelah. Beberapa tetangga yang duduk di sekitarnya mengangguk setuju. Iya, Arman, kamu tuh punya cara ngomong yang bikin orang merasa lebih baik. Kayaknya bisa jadi motivator deh. Salah satu ibu tetangga menambahkan dengan antusias. Arman tersenyum lebar, merasa sedikit bangga. Terima kasih. Kalau aku bisa memberi sedikit inspirasi buat kalian, itu sudah cukup buatku. Semua orang memang harus tetap semangat dan tidak mudah menyerah, kan? Tetangga yang lain, Pak Budi, seorang pensiunan yang cukup banyak pengalaman hidup, ikut menyela. Benar banget. Kita semua harus bisa saling menguatkan. Dulu saya juga pernah merasa terpuruk, tapi sekarang saya bisa bangkit. Arman, kamu itu punya potensi yang luar biasa, loh. Bahkan, saya rasa, kamu bisa bantu banyak orang dengan cara kamu berbicara. Bu Yuyun mengangguk dengan semangat. Bener banget, Pak Budi. Arman tuh bisa jadi motivator yang hebat. Saya jadi kepikiran, mungkin kita bisa kenalin dia ke komunitas motivator. Ada acara seminar di kota, dan saya rasa dia cocok banget jadi pembicara. Gimana, Arman? Arman terdiam sejenak, merenung. Tentu saja, ia merasa senang mendapatkan pujian seperti itu. Sejak lama, ia memang merasa dirinya punya kemampuan untuk berbicara di depan umum dan menyemangati orang lain. Namun, ia tahu bahwa kenyataan di rumah sangat jauh dari gambaran yang dilihat orang luar.
Kamu pikir aku cocok, Bu Yuyun? Tanya Arman dengan senyum bangga, meskipun di dalam hatinya ada sedikit rasa cemas. Ya, kalau memang ada kesempatan, saya sih senang sekali untuk berbagi pengalaman dan motivasi dengan orang lain. Bu Yuyun semakin bersemangat. Tentu, saya yakin banyak orang yang akan mendapatkan manfaat dari apa yang kamu sampaikan. Kamu punya pengalaman hidup yang menarik dan cara bicara yang bisa bikin orang terinspirasi. Tetangga lain, Pak Tono, yang mendengarkan percakapan itu dengan seksama, ikut berkomentar. Iya, Arman, kamu bisa banget. Kalau kamu jadi pembicara, pasti banyak yang belajar dari cara kamu berpikir dan motivasi yang kamu berikan. Terus terang, saya juga sering dengar orang-orang di sini ngomong tentang nasihat kamu. Pokoknya kamu punya daya tarik sendiri. Arman merasa semakin terangkat oleh pujian itu, meskipun ia tahu dalam hatinya bahwa ia belum melakukan apa-apa yang konkret untuk mengubah hidupnya. Ia hanya pandai berbicara, memberi nasihat yang baik, namun tidak pernah bertindak untuk merubah keadaan rumah tangganya yang penuh dengan masalah. Namun, mendengar pujian-pujian seperti itu, Arman merasa sedikit lebih ringan. Setidaknya untuk saat ini, ia bisa merasa dihargai, meskipun kenyataannya jauh berbeda. Melihat Arman semakin terbuai dengan pujian, Bu Yuyun tidak mau berhenti memberi dorongan. Arman, kamu harus lebih sering berbagi. Jangan cuma di pos ronda begini. Ayo, kita bicarakan lebih lanjut tentang kesempatan ini. Kamu bisa jadi motivator yang sukses. Jangan sia-siakan potensi yang ada. Suasana di pos ronda semakin hangat, sementara Arman terus tersenyum, menikmati perhatian dari para tetangga. Mereka semua tertawa bersama, membicarakan rencana-rencana kecil dan ide-ide yang muncul dalam percakapan ringan itu. Arman merasa dirinya dihargai, merasa bahwa ada yang melihatnya, sesuatu yang jarang ia rasakan di rumah. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perasaan yang semakin membebani hati Arman. Ia tahu bahwa ia hanya memberi nasihat, tidak melakukan apa yang ia katakan. Ia tahu bahwa selama ini ia menghindari kenyataan di rumah, kenyataan tentang melati yang bekerja keras sendirian, tentang tugas-tugas rumah yang tak pernah ia sentuh, dan tentang kehidupan mereka yang terasa semakin terperosok dalam kesulitan. Sementara itu, di dalam rumah, Melati mendengarkan percakapan Arman dari jauh, meskipun ia tidak ikut serta. Ia tahu betul apa yang terjadi, dan hatinya terasa semakin sesak. Di luar, Arman dipuji sebagai sosok yang bijaksana, sementara ia sendiri harus menanggung beban hidup yang semakin berat, sendirian. Melati memandang rumah mereka dari jendela, merasakan beban itu semakin terasa berat. Ia berpikir, sampai kapan aku harus terus bertahan dengan keadaan seperti ini? Namun, di pos ronda itu, Arman terus berbicara, semakin tenggelam dalam citra ideal yang dibangun orang-orang tentang dirinya. Sementara di rumah, kenyataan yang berbeda terus mengikutinya. Hari-hari terakhir ini, Melati merasa semakin terbebani. Sebagai seorang ibu, seorang istri, dan seorang guru yang selalu berusaha tampil profesional, ia tahu bahwa segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Ketika ia pulang kerja dan melihat Arman duduk santai di sofa, terlarut dalam dunianya, perasaan frustasinya semakin mendalam. Dalam benaknya, muncul satu pertanyaan besar. Sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Melati memutuskan untuk mulai lebih berhati-hati dengan keuangan mereka. Selama ini, ia mencoba untuk menutupi kekurangan itu, berusaha menyembunyikan kenyataan dari Nina. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa keadaan rumah tangga mereka tidak bisa terus berjalan seperti ini. Pengeluaran rumah semakin menipis, dan Melati merasa ketegangan itu semakin mendekat. Pada malam yang sepi, setelah Nina tertidur pulas, Melati duduk di meja makan, membuka dompet, dan mulai mencatat pengeluaran rumah tangga mereka. Ia menuliskan setiap detail pengeluaran, belanja bulanan, pembayaran listrik, tagihan air, cicilan rumah, dan beberapa kebutuhan sehari-hari lainnya.
Setiap angka yang ia tuliskan semakin menunjukkan kenyataan yang tak bisa ia hindari. Melati menatap catatannya dengan perasaan cemas. Gimana kalau bulan ini kita nggak cukup? Ya? Gumamnya pelan. Ia meraba dompet yang terasa semakin tipis, dan sejenak berpikir tentang berbagai cara untuk mengurangi pengeluaran. Tapi apa yang bisa ia lakukan lebih dari sekadar kerja keras? Sudah lebih dari cukup baginya. Bekerja seharian di sekolah, pulang, dan masih harus mengurus segala hal di rumah. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Saat itulah Arman muncul di ruang tamu, membawa ponselnya. Melati mengangkat pandangannya dari tumpukan catatan pengeluaran, dan matanya bertemu dengan mata Arman. Kenapa kok sepi banget? Mel, kenapa nggak nonton TV aja? Tanya Arman, berusaha membuka percakapan sambil duduk di sofa, lagi-lagi asyik dengan ponselnya. Melati terdiam sejenak. Ia menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas. Arman, aku lagi ngitung-ngitung pengeluaran rumah. Keuangan kita semakin menipis. Aku nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Gaji aku dari sekolah sudah hampir habis untuk bayar semua kebutuhan rumah. Apa kamu nggak lihat? Kita makin kesulitan. Arman. Arman menatapnya sejenak, tapi tak tampak terkejut atau khawatir. Aku tahu sih. Tapi, ya, kita harus hadapi saja. Nggak ada yang bisa kita lakukan selain berharap semuanya jadi lebih baik. Melati menghela napas, merasa seolah kata-kata itu hanya sekadar pelipur lara yang kosong. Harapan saja nggak cukup. Arman, kita harus berbuat sesuatu. Kita nggak bisa terus begini. Aku sudah berusaha bekerja keras, tapi sekarang aku butuh kamu untuk ikut mengusahakan sesuatu. Arman, aku nggak bisa terus berjalan sendiri. Arman memutar bola matanya, seperti kesal. Aku paham, Melati. Tapi kamu tahu, aku nggak bisa begitu saja terima kerjaan yang nggak sesuai dengan passion aku. Aku nggak bisa hidup hanya untuk pekerjaan yang nggak aku cintai. Apa yang kamu harapkan dari aku? Melati menatapnya dengan kesal, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa maksudmu, Arman? Kita nggak punya pilihan lagi. Kalau kamu menunggu pekerjaan yang sesuai passionmu, kita bisa kelaparan dulu. Loh, ini bukan soal passion. Ini soal bertahan hidup. Kita nggak bisa terus-menerus hidup dengan harapan dan angan-angan semata. Arman tampak bingung, kemudian menyandarkan punggungnya ke sofa, sambil memainkan ponselnya. Aku nggak mau kerja yang asal-asalan. Mel, kalau aku harus bekerja, biar ada kepuasan juga. Buat apa kerja kalau hati nggak senang? Itu cuma bikin stres, kan? Melati memejamkan matanya, menahan kesal yang semakin memuncak. Bagaimana bisa Arman masih berbicara tentang kepuasan hati saat mereka berada di ambang kesulitan finansial seperti ini? Bagaimana bisa ia mengabaikan kenyataan bahwa mereka sudah hampir kehabisan uang, dan Melati sudah menghabiskan semua energinya hanya untuk menjaga rumah ini tetap berjalan? Aku nggak peduli itu. Arman, kita nggak bisa terus hidup dalam hayalan begini. Kita harus realistis. Keluarga ini butuh kamu untuk bekerja, tidak peduli apapun itu. Bahkan kalau itu cuma pekerjaan sementara, asal bisa bayar tagihan, kita harus ambil. Arman menghembuskan napas panjang dan kembali menatap ponselnya, seperti tidak menganggap serius perasaan Melati. Tapi aku nggak bisa kerja yang nggak aku suka. Mel, aku nggak akan bahagia. Aku nggak mau jadi orang yang terpaksa kerja demi uang saja, karena itu nggak akan membuat hidup lebih baik. Melati merasa hatinya hampir pecah mendengar jawaban itu. Selama ini, ia sudah berusaha memberi kesempatan pada Arman untuk berubah. Tapi sepertinya ia selalu mencari alasan untuk menghindari kenyataan. Semakin lama, Melati merasa seolah ia berada dalam pernikahan yang tak pernah seimbang. Sebuah pernikahan di mana ia harus menjadi pahlawan yang mengatasi segala masalah sendirian, sementara Arman hanya berdiam diri,
menunggu keajaiban datang tanpa usaha nyata. Kalau kamu terus begini, Arman, aku nggak tahu sampai kapan kita bisa bertahan, jawab Melati, suaranya serak, penuh kelelahan. Aku sudah lelah, Arman. Lelah dengan semua ini. Arman tidak menjawab, hanya diam dan terus memandangi layar ponselnya. Sepertinya tidak ada yang bisa mengubah pikiran Arman. Di sisi lain, Melati merasa semakin terjebak dalam peran yang seharusnya bukan hanya tanggung jawabnya. Malam itu, Melati merasa seolah-olah dunia berputar lebih lambat dari biasanya. Meskipun ia tahu ia harus terus berjuang, ia juga mulai merasa bahwa perasaan kesepian dan kelelahan yang ia alami sudah terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Tidak hanya fisik, tetapi mentalnya juga semakin lelah. Ia tahu, jika keadaan terus begini, maka jalan keluar tidak akan datang begitu saja. Mungkin Arman akan tetap berada dalam dunia hayalannya, mencari pekerjaan yang sesuai passion, sementara ia, Melati, terpaksa menghidupi keluarga ini sendirian. Pagi itu, Melati merasa hatinya sedikit lebih berat dari biasanya. Setelah semalam bertengkar dengan Arman, perasaan lelah yang mendalam merayapi dirinya. Ia merasa sudah tidak bisa lagi menghadapinya sendiri, terutama ketika ia harus menyembunyikan kelelahan itu di depan murid-muridnya. Sebagai seorang guru, Melati selalu berusaha untuk menunjukkan wajah ceria, meskipun dalam hati ia merasa hancur. Namun, saat ini, rasa cemas dan frustasi yang terus mengganggu pikirannya semakin sulit untuk disembunyikan. Di sekolah, Melati memutuskan untuk berbicara dengan seorang teman sekaligus psikolog sekolah, Bu Sari. Bu Sari adalah seorang wanita yang sangat dihormati di sekolah. Dikenal sebagai sosok yang bijak dan selalu bisa memberikan pandangan yang menenangkan. Beberapa kali, Melati mendengar cerita dari rekan-rekan guru lainnya bahwa Bu Sari mampu membantu mereka menghadapi masalah pribadi dengan cara yang penuh pengertian. Setelah jam pelajaran selesai dan murid-murid sudah pulang, Melati mendatangi ruang konseling yang terletak di bagian belakang sekolah. Ia mengetuk pintu dan masuk setelah mendengar suara dari dalam. "Melati, ada apa? Masuklah, duduk," ujar Bu Sari sambil tersenyum ramah. Wanita berusia 40-an itu menatap Melati dengan penuh perhatian, seolah sudah mengetahui bahwa ada sesuatu yang mengganggu temannya. Melati duduk di kursi seberang meja Bu Sari dan menghela napas panjang. "Bu Sari, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Rasanya semuanya makin sulit. Aku merasa terjebak, dan aku nggak tahu harus kemana lagi." Bu Sari menatap Melati dengan penuh pengertian. "Kamu tahu, Melati, kita semua butuh seseorang untuk berbicara ketika kita merasa terpuruk. Apa yang kamu alami sekarang sepertinya sudah membebani perasaanmu, kan?" Melati mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Semua orang melihatku sebagai sosok yang kuat, yang bisa mengatasi semuanya. Tapi sebenarnya, aku merasa sangat lelah. Arman, suamiku, dia nggak bekerja. Setiap hari, aku yang bekerja keras, sedangkan dia hanya duduk di rumah. Aku mulai merasa terasing, Bu Sari, seperti aku yang mengurus semuanya sendirian." Bu Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata pelan, "Itu pasti sangat berat, Melati. Tidak hanya secara fisik, tapi juga emosional. Saat kamu merasa harus mengatasi semuanya sendirian, itu bisa sangat melelahkan." Melati menunduk, merasa air matanya hampir tumpah. "Aku tidak tahu lagi bagaimana cara menghadapinya. Aku sudah mencoba bicara dengan Arman, tapi dia hanya berkata bahwa dia tidak mau bekerja jika itu tidak sesuai dengan passionnya. Sementara kita sedang kesulitan keuangan. Bu Sari, aku merasa aku sudah terlalu banyak berkorban, tapi aku nggak tahu apa lagi yang bisa aku lakukan." Bu Sari menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Melati, kadang kita merasa terjebak karena kita merasa tidak ada pilihan lain. Tetapi, percayalah,
Kamu selalu memiliki pilihan. Terkadang, berbicara tentang perasaan kita dan mencari dukungan dari orang lain adalah langkah pertama untuk melihat solusi yang sebelumnya mungkin tidak kita lihat. Melati menatap Bu Sari dengan tatapan penuh harap. Tapi bagaimana, Bu? Aku merasa terjebak dalam pernikahan ini. Aku tidak bisa terus-menerus bertahan seperti ini. Arman tidak berubah. Aku nggak tahu bagaimana cara meyakinkan dia untuk ikut bertanggung jawab. Aku sudah lelah mencoba. Bu Sari mengangguk, memahami betul perasaan Melati. Kamu tidak bisa mengubah orang lain, Melati, meskipun kamu ingin. Tapi kamu bisa mengubah cara kamu merespons keadaan. Ini bukan tentang mengubah Arman, tapi tentang bagaimana kamu bisa merawat dirimu sendiri, mengenali kebutuhanmu, dan membuat keputusan yang akan membantumu merasa lebih baik. Melati mendengarkan dengan seksama. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Pertama, kamu harus memberi diri kamu izin untuk merasa lelah dan merasa cemas. Itu adalah hal yang manusiawi, ujar Bu Sari dengan lembut. Kedua, kamu perlu berbicara secara terbuka dengan Arman tentang bagaimana perasaanmu, tanpa saling menyalahkan. Jangan ragu untuk mengatakan apa yang kamu butuhkan darinya. Dan yang terakhir, kamu perlu mencari cara untuk merawat diri sendiri. Jangan lupakan dirimu hanya karena kamu berusaha menyelamatkan pernikahan atau mengurus keluarga. Melati terdiam, merenungkan kata-kata Bu Sari. Tapi, aku merasa kalau aku berbicara jujur pada Arman tentang semua perasaanku, aku malah akan semakin merasa terisolasi. Aku takut dia tidak akan mengerti, dan semuanya malah jadi lebih buruk. Bu Sari tersenyum dengan lembut. Memang, berbicara tentang perasaan tidak selalu mudah. Tapi jika kamu terus menahan semuanya sendiri, itu bisa merusak dirimu. Terkadang, komunikasi yang jujur bisa membuka jalan untuk pemahaman yang lebih dalam, baik antara kamu dan Arman, maupun dengan dirimu sendiri. Melati mengangguk pelan. Aku akan coba, Bu Sari. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil, tapi aku harus mencobanya. Aku merasa terhimpit selama ini, dan aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan jika terus seperti ini. Bu Sari memberi senyuman penuh pengertian. Kamu sudah menunjukkan keberanian besar dengan datang kemari, Melati. Itu langkah yang sangat baik. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Jika kamu merasa perlu berbicara lagi, aku ada di sini untuk membantu. Melati tersenyum tipis, merasa sedikit lega setelah berbicara. Meskipun masalahnya belum selesai, ia merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Setelah percakapan itu, Melati merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa untuk mengubah sesuatu, ia harus mulai dengan mengubah cara pandangnya, bahwa ia berhak untuk merawat dirinya sendiri, dan bahwa ia tidak harus menanggung semuanya sendirian. Hari itu, suasana rumah Melati terasa sedikit berbeda. Setelah berbicara dengan Bu Sari, Melati merasa ada sedikit harapan, meskipun ia masih harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak mudah. Ia mencoba untuk lebih fokus pada pekerjaannya, tetapi rasa cemas tentang masa depan rumah tangganya masih menghantuinya. Apalagi, setelah pertengkaran dengan Arman beberapa malam lalu, ia merasa semakin tertekan. Saat Melati sedang membereskan rumah, terdengar suara ketukan di pintu. Melati membuka pintu, dan di depan rumahnya berdiri Rendra, seorang teman lama yang sudah lama tidak ia temui. Rendra adalah salah satu rekan kerja lama Arman, yang juga sering mengunjungi rumah mereka beberapa tahun yang lalu. Ia tersenyum ramah, membawa sebuah tas kecil di tangannya. Selamat sore, Melati. Bisa aku masuk? Tanya Rendra dengan senyum hangat. Melati sedikit terkejut, tetapi ia mempersilakan Rendra masuk. Oh, Rendra, lama tak bertemu. Ayo, masuk. Ada apa? Nih. Rendra duduk di sofa ruang tamu, sementara Melati duduk di kursi seberang. Mereka berbincang sebentar tentang kabar masing-masing,
Tetapi Melati merasakan ada yang berbeda dengan sikap Rendra kali ini. Sepertinya, ia ingin membicarakan sesuatu yang serius. "Melati, aku ingin bicara tentang Arman," ujar Rendra tiba-tiba. Suaranya lebih serius daripada biasanya. Melati terkejut, tidak menyangka Rendra akan membahas suaminya. "Ada apa dengan Arman? Rendra, apa dia baik-baik saja?" Rendra terlihat ragu sejenak, sebelum akhirnya menghela napas. "Sebenarnya, ada hal yang ingin aku ungkapkan tentang Arman. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk diceritakan, tapi aku rasa kamu perlu tahu." Melati menatap Rendra dengan cemas. "Apa yang terjadi, Rendra? Kalau itu soal pekerjaan Arman, aku sudah tahu dia tidak bekerja, tapi kenapa kamu tampak begitu serius?" Rendra menundukkan kepalanya sejenak, tampak mengumpulkan keberanian sebelum berbicara. "Melati, Arman, sebenarnya dia dikeluarkan dari perusahaan tempatnya bekerja. Mungkin dia tidak pernah memberitahumu, atau mungkin dia tidak ingin kamu tahu. Tapi alasan sebenarnya bukan karena dia nggak cocok dengan pekerjaan atau masalah pribadi. Arman sebenarnya terlibat dalam masalah yang cukup besar di kantor." Melati merasa hatinya tiba-tiba berdebar. Ia memandang Rendra dengan cemas, berharap ia hanya salah dengar. "Apa maksudmu, Arman? Terlibat masalah di kantor?" Rendra mengangguk pelan, wajahnya penuh penyesalan. "Iya, Melati. Arman ketahuan memanipulasi laporan kerja. Dia memalsukan beberapa data yang berhubungan dengan proyek yang sedang dijalankan perusahaan. Itu hal yang sangat serius, dan meskipun dia berusaha menutupi semuanya, akhirnya ketahuan juga. Itulah yang menyebabkan dia kehilangan pekerjaannya." Melati terdiam, merasa seolah-olah dunia sekitarnya tiba-tiba runtuh. Ia tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Arman, suaminya, yang selama ini ia percayai dan selalu dibanggakan oleh tetangga sebagai sosok yang bijaksana dan inspiratif, ternyata terlibat dalam kebohongan besar. "Kenapa dia tidak memberitahuku? Kenapa dia diam saja dan memilih untuk tidak bekerja?" Suara Melati bergetar, antara marah dan bingung. Rendra menatapnya dengan penuh penyesalan. "Aku tidak tahu, Melati. Arman mungkin merasa malu atau merasa bersalah. Tapi yang jelas, dia tidak ingin kamu tahu. Dia takut kamu akan kecewa. Dan sepertinya dia mencoba menutupi semuanya dengan mengatakan bahwa dia hanya mencari passionnya dalam pekerjaan. Padahal kenyataannya, dia tidak ingin berterus terang tentang apa yang sebenarnya terjadi." Melati merasakan tenggorokannya tercekat. Ia merasa begitu kecewa dan terluka. Bagaimana bisa Arman begitu tidak jujur? Selama ini, ia selalu berusaha membela Arman di depan orang lain, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi ternyata, di balik semua itu, suaminya menyembunyikan kenyataan yang begitu mengecewakan. "Apa yang harus aku lakukan, Rendra?" tanya Melati. Suaranya hampir terdengar putus asa. "Aku merasa terhianati. Selama ini aku sudah berusaha sekuat tenaga, dan sekarang aku tahu dia sebenarnya tidak jujur sama sekali. Apa aku harus menghadapinya?" Rendra mengangguk dengan penuh pengertian. "Melati, aku tahu ini sangat berat untukmu. Tapi aku rasa kamu harus berbicara langsung dengan Arman. Kamu perlu tahu kebenaran dari mulutnya sendiri. Jangan biarkan dia terus bersembunyi di balik kebohongan. Kamu berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan kamu berhak untuk membuat keputusan tentang apa yang terbaik untuk dirimu dan keluarga ini." Melati menunduk, menahan air mata yang sudah tidak bisa lagi ia tahan. Ia merasa hancur, kecewa, dan bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Rendra mengerti perasaan Melati dan memberinya waktu untuk mencerna semua informasi yang baru saja ia dengar. "Ini bukan masalah yang mudah, Melati. Tapi aku yakin kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan, meskipun mungkin itu akan memerlukan waktu."
Setelah beberapa saat yang penuh keheningan, Melati mengangguk pelan. "Terima kasih, Rendra. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Tapi aku berjanji akan berbicara dengan Arman, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku butuh kejelasan. Aku butuh kebenaran." Rendra memberikan senyum yang penuh pengertian. "Aku tahu kamu pasti bisa menghadapi ini, Melati. Jika kamu butuh dukungan, aku ada untukmu." Setelah percakapan itu, Rendra berpamitan dan meninggalkan rumah Melati. Namun, perasaan Melati tetap kacau. Ia tahu bahwa pembicaraan dengan Arman yang harus ia lakukan dalam waktu dekat akan sangat sulit. Tapi sekarang, ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan. Ia membutuhkan jawaban, dan yang lebih penting, ia membutuhkan perubahan, baik dari dirinya maupun dari Arman. Hari-hari setelah percakapan dengan Rendra terasa semakin berat bagi Melati. Kebenaran tentang Arman, yang akhirnya ia ketahui, mulai meresap dalam pikirannya, menguasai setiap ruang kosong di kepalanya. Setiap kali ia berusaha menenangkan diri, bayangan tentang kebohongan Arman dan keputusan-keputusan yang harus ia buat terus mengganggu pikirannya. Malam itu, setelah seharian mengurus rumah, bekerja, dan berusaha sebaik mungkin untuk tetap tampil normal di depan orang lain, Melati kembali ke kamar tidur mereka. Arman sudah tertidur di ranjang, dengan posisi tubuhnya yang tak berubah, seperti biasa. Melati berdiri di ambang pintu, memandangi suaminya yang terlelap tanpa sadar. Meskipun tampak damai di luar, perasaan di dalam hatinya bergejolak. Sebuah perasaan campur aduk antara kecewa, marah, dan bingung. Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup dengan pria ini? Bagaimana ia bisa terus mendukungnya jika kenyataan tentang Arman sudah terbuka begitu saja? Melati merebahkan dirinya di sisi tempat tidur yang lain, berusaha memejamkan mata, tetapi pikirannya terus berputar. Tiba-tiba, bayangan-bayangan tentang kebohongan Arman, tentang rasa kecewa yang mendalam, mulai menghantuinya. Suara bisikan di dalam kepalanya semakin keras, membuat ia semakin gelisah. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku bisa terus hidup bersama dia? Pikirnya, bertanya-tanya dalam hati. Seperti biasa, Melati berusaha mengabaikan kecemasan yang mulai merasuki dirinya. Ia menarik selimut ke atas tubuhnya dan menutup mata, berharap tidur bisa datang, memberikan sedikit ketenangan. Namun, malam itu, tidur yang diharapkannya tak kunjung datang. Waktu terasa berjalan begitu lambat, dan setiap detik terasa semakin berat. Beberapa jam kemudian, Melati terbangun dengan keringat dingin yang mengalir di dahinya. Di luar kamar, suara hujan turun deras. Namun di dalam kepalanya, bayang-bayang yang lebih mengerikan mulai menggema. Ia terbangun dari mimpi buruk yang seakan berulang tanpa henti. Mimpi di mana Arman mengabaikannya, membohonginya, dan melarikan diri tanpa memberi penjelasan. Dalam mimpi itu, Melati berusaha mengejarnya, berteriak, namun tidak ada yang mendengar. Semuanya terasa sangat nyata dan membekas, meninggalkan perasaan kosong yang mengerikan di dalam hatinya. Melati menatap langit-langit kamar yang gelap, mencoba menenangkan napasnya yang terengah-engah. Tubuhnya terasa kaku dan lelah, tapi matanya tetap terbuka, tidak bisa kembali terpejam. Pikirannya terus terperangkap dalam lingkaran kecemasan yang tak kunjung berakhir. Ia terbangun dari mimpi buruk, namun kenyataan yang lebih buruk masih tetap ada, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya memutuskan untuk bangun dari tempat tidur. Kakinya terasa berat saat ia melangkah keluar menuju ruang tamu. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi, waktu yang seharusnya digunakan untuk tidur, tetapi ia tidak bisa tidur lagi. Kecemasan tentang Arman, tentang masa depan mereka, tentang bagaimana ia akan menghadapi kenyataan ini, semua itu terus mengguncang pikirannya. Melati duduk di sofa ruang tamu, dengan kepala tertunduk dan tangan terlipat di depan dada. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya, namun pikirannya terus dihantui.
Setiap kali ia mencoba tidur, ia merasa semakin lelah, tetapi tidak bisa tidur. Insomnia mulai menguasai dirinya, dan rasa cemas itu semakin berat. Setiap suara kecil di rumah, suara angin di luar, suara jam dinding, bahkan suara tetesan air dari keran, semuanya terasa begitu mengganggu. Ia merasa terperangkap dalam pikirannya sendiri, dan perasaan itu semakin menakutkan. Pagi hari tiba dengan cepat, namun tubuh Melati terasa lelah dan kacau. Ia tidak bisa tidur dengan baik sepanjang malam, dan saat Arman terbangun, ia hanya bisa tersenyum lemah untuk menyapa suaminya, meskipun hatinya hancur. Arman, seperti biasanya, tidak menyadari bahwa istrinya sedang berjuang dengan perasaan dan kecemasan yang begitu besar. Ia bangun dengan segar, tampaknya tidak ada yang mengganggunya. Sementara Melati merasa semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sepanjang hari itu, Melati berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, mengurus rumah, menyiapkan makanan, dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, tapi semua itu terasa seperti beban yang tak teratasi. Setiap kali ia melihat Arman, perasaan marah dan kecewa datang begitu saja. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, terjebak antara ingin berbicara jujur dengan suaminya dan ketakutan akan apa yang akan terjadi jika semuanya terbuka. Ketika ia kembali ke rumah di malam hari, perasaan stres itu semakin terasa. Melati merasa semakin lelah, tetapi tidak bisa tidur. Mimpi buruk itu selalu datang, dan ia merasa semakin terperangkap dalam bayang-bayang kecemasan yang menghantuinya. Keadaan itu berlanjut selama beberapa hari. Insomnia yang semakin buruk, mimpi buruk yang berulang, dan kecemasan yang semakin mendalam membuat Melati merasa semakin kehilangan kendali atas hidupnya. Rasa sakit emosional yang ia rasakan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan meskipun ia berusaha mencari ketenangan, semuanya terasa semakin sulit. Pagi itu, suasana rumah terasa sunyi. Melati sudah bangun sejak pagi, menyiapkan sarapan dan merapikan rumah seperti biasa, meski hati dan pikirannya terasa hampa. Arman duduk di meja makan, menikmati sarapannya dengan tenang, seakan tak ada yang mengganggunya. Melati duduk di seberangnya, mencoba untuk tersenyum meski jiwanya terasa kosong. Ia mulai merasakan bahwa pernikahannya sedang berada di ujung jurang, dan ia tidak tahu apakah ia bisa bertahan lebih lama lagi. Seperti biasa, Nina, putri mereka yang berusia 8 tahun, datang ke meja makan dengan langkah kecil. Dengan rambut yang sedikit kusut dan mata yang masih mengantuk, Nina duduk di samping ibunya. Melati memberikan senyum lembut kepada putrinya, meskipun ia sendiri merasa terperangkap dalam kebisuan yang semakin menyesakan. "Ayah, nanti sore Nina ada lomba di sekolah. Ayah datang, kan?" tanya Nina, memecah keheningan. Arman menatap putrinya dengan senyum yang tampaknya sedikit dipaksakan. "Tentu, sayang. Ayah pasti datang," jawab Arman, meskipun matanya masih terfokus pada ponselnya yang ada di meja. Melati hanya mengangguk, tetapi hatinya sudah mulai terasa sesak. Ia tahu bahwa Arman tidak sepenuhnya jujur pada Nina, dan bahkan mungkin tidak berniat datang ke lomba tersebut. Hatinya semakin terasa berat. Namun ia berusaha tetap sabar dan tidak memperlihatkan rasa kecewa di depan putrinya. Ketika Nina selesai sarapan, ia meminta izin untuk bermain di luar. Melati mengangguk, mempersilakan anaknya keluar, dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Namun, tak lama setelah Nina keluar, ketegangan di rumah kembali terasa. "Arman, kita harus bicara," ujar Melati. Suara yang biasanya lembut kini terdengar tegas. Arman mengangkat wajahnya, matanya mulai menatap Melati dengan sedikit kebingungan. "Ada apa lagi, Melati? Aku sudah bilang, aku nggak punya waktu untuk bicara soal itu lagi." "Apalagi yang kau sembunyikan dariku, Arman?" Suara Melati bergetar, namun ia mencoba tetap tenang. "Aku tahu kamu memanipulasi laporan di tempat kerja. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Kenapa kamu terus berbohong padaku dan kepada semua orang?" Arman terlihat terkejut mendengar kata-kata Melati.
Selama ini, ia selalu menganggap bahwa ia bisa mengendalikan segalanya, termasuk kebohongannya. Tapi kini, ia merasa terpojok. Aku sudah menjelaskan semua itu, Melati. Itu semua hanya kesalahan kecil. Kenapa kamu harus memperbesar masalah ini? Arman berusaha menjelaskan dengan suara yang terdengar defensif. Kesalahan kecil. Melati hampir tidak bisa menahan amarahnya. Itu bukan hanya kesalahan kecil. Arman, kamu menghancurkan kepercayaan. Menghancurkan semuanya. Kamu memanipulasi data. Dan kamu bahkan gak jujur padaku tentang pekerjaanmu. Lalu, kamu berharap aku bisa tetap diam dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Arman terdiam sejenak. Dan Melati bisa melihat raut wajahnya yang mulai berubah. Merasa tersudut. Melati, kamu nggak mengerti. Aku hanya ingin mencari passion aku. Pekerjaan itu nggak cocok buat aku. Melati sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Pasionmu? Ia berteriak. Suara yang hampir membuat rumah itu bergetar. Apa kamu tahu betapa beratnya beban yang aku tanggung sendirian? Kamu tidak peduli dengan kita. Arman, aku yang bekerja. Aku yang mengurus semuanya. Kamu malah bersembunyi di balik alasan-alasan kosong itu. Di tengah-tengah pertengkaran yang semakin memanas, suara dari pintu yang terbuka tiba-tiba terdengar. Melati dan Arman terdiam sejenak, menoleh, dan melihat Nina berdiri di sana, dengan tatapan bingung dan terkejut. Ayah, Ibu, kenapa kalian berteriak? Tanya Nina, suara kecilnya penuh tanya. Melati dan Arman saling memandang, seakan tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Arman, yang biasanya terlihat tenang, kini terlihat kacau, sementara Melati merasa seolah-olah dunia di sekitarnya tiba-tiba hancur. Ia merasa malu, tapi lebih dari itu, ia merasa terkejut karena anaknya, Nina, telah mendengar sebagian besar pertengkaran mereka. Melati berusaha menahan tangisnya, mencoba untuk menenangkan dirinya. Nina, sayang, tidak ada apa-apa. Ibu dan ayah hanya sedang berbicara, jawab Melati dengan suara lembut, meskipun hatinya merasa begitu hancur. Tapi kenapa ibu dan ayah marah-marah? Nina bertanya lagi, suaranya semakin penuh kebingungan. Arman berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati Nina, mencoba memberikan senyum yang tampaknya dipaksakan. Nina, sayang, ini semua cuma salah paham. Ayah dan ibu hanya sedikit tegang. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Melati menatap Arman dengan tajam, merasa semakin kecewa dengan sikapnya. Arman berusaha menenangkan Nina, tapi jelas terlihat bahwa ia hanya mencoba untuk menutupi masalah yang jauh lebih besar. Nina, meskipun hanya berusia 8 tahun, tampaknya bisa merasakan ketegangan di rumah. Ia menatap ibunya dengan mata yang penuh tanya, tetapi Melati hanya bisa tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kesedihannya. Melati akhirnya berjongkok di depan Nina, memegang kedua pundaknya dengan lembut. Sayang, ibu dan ayah akan baik-baik saja. Kok, kita akan menyelesaikan semuanya. Jangan khawatir ya. Nina mengangguk, tetapi ekspresi wajahnya tetap menunjukkan kebingungan. Kenapa ibu dan ayah tidak bisa bahagia seperti orang lain? Kenapa ayah nggak kerja? Ibu. Melati terdiam, tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan putrinya yang begitu polos. Sementara Arman, yang berdiri di sebelahnya, menundukkan kepalanya, tak mampu memberikan jawaban. Rasanya seperti ada jurang yang semakin lebar di antara mereka, dan Nina, tanpa sengaja, telah membuka tabir dari semua ketegangan yang selama ini mereka sembunyikan. Setelah beberapa saat yang tegang, Melati menghela napas dan berdiri. Ia tahu bahwa pernikahannya tidak bisa terus seperti ini. Anak mereka, Nina, kini telah melihat betapa rusaknya hubungan mereka, dan itu adalah kenyataan yang semakin sulit untuk dihindari. Setelah pertengkaran hebat yang tak terelakkan, suasana di rumah Melati dan Arman menjadi semakin tegang.
Meskipun melanjutkan rutinitas sehari-hari, keduanya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa lagi disembunyikan. Pernikahan mereka sedang retak, dan mungkin sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Namun, Arman, seperti biasa, mencoba menyembunyikan kenyataan dengan sikap yang sama, sebuah ketenangan yang dipaksakan. Setelah Nina pergi ke sekolah pada pagi itu, rumah kembali sunyi. Arman duduk di ruang tamu, membuka laptopnya, entah untuk apa, sementara Melati sedang sibuk menyiapkan bahan makan siang. Tiba-tiba, suara Arman terdengar, sedikit lebih tegas dari biasanya. "Melati, kita perlu bicara," kata Arman, tanpa menoleh ke arah istrinya. Melati yang sedang sibuk memotong sayuran, mendengus pelan. "Tentang apa lagi, Arman? Tentang mimpi buruk yang belum selesai, atau tentang kenyataan yang semakin berat?" Jawabnya, sedikit sarkastik. Arman menghela napas panjang, seolah kesal dengan tanggapan istrinya. Ia berdiri dan berjalan mendekat. "Melati, kamu harus mulai menghormati aku. Aku suami kamu, kamu harus mendengarkan dan menghormati aku." Suaranya kini terkesan lebih keras, lebih memaksa. Melati berhenti sejenak, menatap Arman dengan mata yang penuh kejutan. "Hormati kamu?" ujarnya, bingung. "Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah kebohongan yang kamu sembunyikan? Kamu ingin aku menghormatimu?" Arman tidak gentar. Ia justru menambahkan, "Kamu tidak mengerti, Melati. Semua yang aku lakukan, itu demi kita, demi keluarga. Aku sudah berusaha mencari jalan terbaik, tapi sistem ini, kehidupan ini, yang membuat aku terjebak. Kamu tahu kan, betapa kerasnya dunia ini? Aku nggak punya pilihan." Melati terdiam, mendengarkan kata-kata Arman dengan cermat. Terkadang, Arman memang pandai berbicara. Ia tahu cara membuat orang lain merasa bersalah, cara memanipulasi persepsi. Namun, hari itu, Melati sudah tidak mudah terpengaruh lagi. "Jadi, kamu merasa jadi korban?" tanya Melati dengan nada datar. "Kamu selalu menyalahkan dunia, selalu menyalahkan sistem, tapi kamu nggak pernah melihat apa yang kamu lakukan, Arman. Kamu selalu menghindar dari tanggung jawab, menganggap semuanya bukan urusanmu. Aku yang bekerja keras, aku yang mengurus rumah, dan kamu hanya menyalahkan keadaan." Arman tampak kesal mendengar kata-kata istrinya yang semakin tajam. Aku tahu itu. Tapi kamu juga harus paham, Melati. Aku ini suami, dan sebagai suami, kamu harus menghormati aku. Kamu nggak bisa terus seperti ini. Ini adalah peran yang harus aku jalani." Melati tertawa kecil, meskipun ada rasa kesal yang mendalam di dalam hatinya. "Peran yang harus kamu jalani? Arman, kamu nggak bisa terus memainkan peran ini. Semua orang bisa lihat kamu nggak berbuat apa-apa. Kamu tahu, aku nggak meminta kamu untuk jadi sempurna, tapi setidaknya kamu harus bertanggung jawab. Apa salahnya bekerja dengan sungguh-sungguh? Apa salahnya membangun masa depan yang lebih baik untuk kita?" Arman berdiri tegak, menatap Melati dengan tatapan penuh perasaan yang sulit diartikan. "Aku ini suami kamu. Ingat itu. Kamu harus menghargai aku. Jangan anggap aku ini seperti anak kecil yang harus terus diatur. Aku berhak punya pilihan, berhak memilih jalanku sendiri. Kamu nggak bisa terus-menerus mendikte hidupku." Melati menggigit bibir bawahnya, menahan diri untuk tidak mengatakan lebih banyak. Terkadang, Arman benar-benar membuatnya merasa terperangkap dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Ia merasa seperti ia hidup di dunia yang terbalik, di mana suaminya, yang seharusnya menjadi pilar dalam keluarga, justru memainkan kartu, "Aku suami yang harus dihormati," tanpa menunjukkan aksi nyata. "Kalau kamu benar-benar peduli pada keluarga ini, kamu tidak akan mencari alasan-alasan seperti itu, Arman," kata Melati, akhirnya mengungkapkan apa yang sudah lama terpendam dalam dirinya.
Kamu harusnya lebih berani mengambil tanggung jawab, bukan malah terus mencari kambing hitam. Dunia memang keras, tapi kalau kamu nggak berbuat apa-apa, kita nggak akan pernah maju. Arman menghela napas panjang, seolah merasa frustrasi, tetapi ia tidak mengubah sikapnya. Melati, kamu tidak akan pernah mengerti. Kamu hanya terlalu sibuk dengan dunia kerja dan semua yang harus kamu urus. Aku yang di sini, aku yang merasakan tekanan hidup ini. Dan sebagai suami, aku berhak dihormati, dihargai. Melati merasa hampir tidak bisa lagi menahan rasa kecewanya. Ia sadar bahwa kata-kata Arman, meskipun penuh dengan alasan dan pembenaran, adalah cara yang ia gunakan untuk menghindari kenyataan. Kenyataan bahwa ia sudah lama tidak bertanggung jawab, dan bahwa pernikahan mereka kini berada dalam kondisi yang buruk. Arman, kata Melati, suaranya lebih rendah, lebih tenang namun penuh ketegasan. Aku menghormati kamu sebagai suami, tapi aku tidak akan lagi membiarkan kamu menggunakan itu untuk menghindari tanggung jawab. Aku sudah cukup bertahan dengan segala alasanmu, dan aku tak akan terus hidup dengan kebohongan ini. Namun, Arman justru semakin bersikukuh dengan argumennya. Jadi, kamu mau aku apa, Melati? Apakah kamu ingin aku menjadi orang yang sama seperti kamu? Bekerja keras, berusaha mati-matian? Aku sudah coba untuk bekerja, tetapi sistem ini nggak adil. Kenapa kamu nggak bisa menghargai aku sebagai suami? Melati menatapnya dengan tajam. Ia tahu bahwa sekarang adalah saat yang menentukan. Ia bisa terus bertahan dalam ketegangan ini, atau mengambil langkah besar untuk merubah arah hidupnya. Ia sudah cukup merasa terkurung dalam kebohongan yang sama. Arman, aku sudah cukup mendengar alasanmu. Tapi aku tidak akan terus hidup dalam kebohongan ini, jawab Melati, dengan tekad yang semakin kuat. Beberapa hari setelah pertengkaran besar itu, perubahan mulai terlihat. Bukan perubahan yang sebenarnya datang dari hati, tapi lebih seperti strategi. Arman, seakan sadar bahwa citranya di mata Melati mulai retak, memutuskan untuk bergerak cepat. Tapi bukan untuk memperbaiki diri, melainkan untuk memperbaiki kesan. Ia mulai sering keluar rumah dengan kemeja rapi, membawa map kosong di tangan, seolah-olah hendak ke kantor. Ia mampir ke warung, menyapa tetangga dengan ramah, melontarkan nasihat-nasihat seperti biasanya, tentang kerja keras, tentang pentingnya menjadi kepala keluarga yang tangguh. Pak Arman memang inspiratif. Ya, setiap pagi semangat banget, kata Bu Yuyun kepada salah satu tetangga. Iya, aku kira dia itu manajer atau apa di kantornya. Gaya bicaranya kayak motivator, sahut Pak Anton. Arman hanya tersenyum bijak, memainkan perannya dengan lancar. Ia tahu betul bagaimana menempatkan diri. Ia membuat dirinya tampak seperti sosok suami ideal di mata lingkungan. Tenang, pintar, penuh semangat. Ia bahkan sesekali membawa bingkisan kecil untuk pos ronda, atau membantu tetangga memperbaiki antena. Tapi semua itu hanya berlangsung di luar rumah. Begitu pintu rumah tertutup, Arman kembali menjadi dirinya yang lama. Ia melepas kemeja rapi, mengganti dengan kaos lusuh, lalu duduk di sofa seharian sambil menatap layar ponsel atau menonton video YouTube. Tak ada kerja yang benar-benar dikerjakan. Tak ada lamaran pekerjaan yang dikirim. Pekerjaan rumah dibiarkan terbengkalai. Cucian menumpuk. Dapur kotor. Tempat sampah penuh. Tapi Arman tetap tenang, karena menurutnya, apa yang tak terlihat oleh tetangga, tak perlu dipusingkan. Melati melihat semua itu dengan mata yang lelah. Hari-harinya semakin berat, tak hanya karena beban fisik, tapi juga beban emosi. Ia merasa hidup bersama pria yang punya dua wajah, satu untuk dunia luar, dan satu lagi untuk keluarga sendiri. Setiap kali ia mencoba berbicara, Arman mengangkat bahu. Aku kan sudah usaha, Melati. Aku sudah berubah. Lihat dong. Orang-orang mulai percaya sama aku. Melati ingin tertawa,
Tapi yang keluar hanya desahan panjang. Berubah di mana? Arman? Kamu cuma ganti baju dan bawa map kosong. Kamu kira itu cukup buat memperbaiki segalanya? Loh, kamu nggak lihat aku lagi bangun jaringan? Aku bangun branding. Mel, itu penting di zaman sekarang. Aku ini sedang proses. Ngerti nggak? Proses. Melati mengangkat alis. Kamu sedang main peran, Arman, bukan proses. Dan itu memang terasa seperti sebuah sandiwara panjang. Arman memainkan citra diri di luar rumah dan menuntut pengakuan di dalam rumah. Ia tidak mau bekerja sungguh-sungguh, tapi ingin dihargai. Ia tidak mau memikul tanggung jawab, tapi ingin disebut pemimpin. Suatu malam, saat Melati baru pulang dari mengajar les tambahan di rumah siswa, ia menemukan Arman tertidur di sofa, dengan sisa mie instan dingin di meja dan televisi menyala dengan volume tinggi. Rumah gelap, tak ada lampu dapur yang menyala. Nina sudah tertidur di kamarnya sendiri, seperti biasa. Melati berdiri di depan pintu, menatap seisi rumah yang kacau. Matanya perlahan mulai berair. Begini terus, bisiknya. Hari demi hari, minggu demi minggu aku yang terus berjalan, dia yang terus diam di tempat. Dan dalam hatinya, Melati mulai menyadari sesuatu. Arman tidak benar-benar ingin berubah. Ia hanya ingin terlihat berubah. Dan barangkali, selama ini, itulah peran favorit Arman. Tampil sebagai pahlawan di panggung luar, tapi abai dan egois ketika tirai ditutup. Pagi itu, udara terasa berbeda. Bukan karena cuaca yang lebih dingin dari biasanya, tapi karena ada sesuatu dalam diri Melati yang bergeser perlahan. Suatu kesadaran yang mulai menjelma menjadi keberanian. Setelah sekian lama menahan diri, berpura-pura tersenyum di hadapan tetangga, berlagak bangga saat orang-orang memuji Arman, kini Melati mulai lelah dengan sandiwara itu. Ia mulai menyadari bahwa diamnya selama ini justru membuat kebohongan terus tumbuh subur. Bahwa perannya sebagai istri yang mengerti dan sabar justru dimanfaatkan oleh suaminya untuk menciptakan citra palsu yang bahkan mulai dipercayai semua orang, kecuali dirinya dan Nina. Dan mungkin sudah waktunya suara yang selama ini diam mulai berbicara. Hari itu, sepulang dari sekolah, Melati berhenti sejenak di warung Bu Yuyun, tempat yang hampir setiap hari jadi panggung bagi Arman. Beberapa ibu-ibu sedang duduk mengobrol, seperti biasa, dan seperti biasa pula, nama Arman disebut. Pak Arman tuh cocok banget jadi pembicara di komunitas pemuda. Motivasi hidupnya itu loh, kuat banget, kata Bu Yuyun sambil menyeruput teh manis. Melati hanya berdiri, diam beberapa detik, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia tersenyum tipis, bukan senyum manis yang biasa ia tunjukkan, tapi senyum getir yang mengandung sesuatu yang ingin keluar. Bu, ujarnya pelan. Semua kepala menoleh padanya. Boleh saya bicara sebentar? Lanjutnya. Bu Yuyun tersenyum ramah. Tentu dong, Mel. Kamu mau duduk dulu? Melati menggeleng pelan. Nggak usah duduk, Bu. Saya cuma ingin menyampaikan satu hal. Tentang Arman. Beberapa ibu-ibu saling pandang. Wajah mereka mulai serius. Tidak satu pun yang bersuara. Selama ini, saya tahu banyak yang mengagumi Arman. Saya juga tahu, dia pintar berbicara. Di luar rumah, dia selalu tampak bijak, tenang, penuh semangat. Tapi saya ingin kalian tahu, itu hanya satu sisi dari cerita. Suara Melati tak gemetar, meski jantungnya berdetak cepat. Di dalam rumah, saya yang kerja. Saya yang bayar listrik, air, sekolah Nina, belanja bulanan. Saya juga yang bersihin rumah, masak, nyuci, ngurus semua. Arman, dia di rumah sepanjang hari, main HP, atau tidur. Tawaran kerja ditolak karena katanya nggak sesuai passion. Suasana mendadak hening.
Hanya suara motor yang melintas di kejauhan. Saya sudah lelah berpura-pura. Bukan karena saya ingin menjatuhkan dia, tapi karena saya ingin berhenti jadi penonton dalam kebohongan yang terus berlanjut. Arman memang pintar berbicara, tapi itu saja tidak cukup. Saya butuh suami yang bertindak, yang mau berjalan bersama, bukan cuma bersembunyi di balik kata-kata indah. Bu Yuyun tampak terdiam, mungkin untuk pertama kalinya kehabisan kata. Melati mengakhiri ucapannya dengan lembut. Saya harap, mulai hari ini, kalian bisa melihat dengan lebih jernih. Saya tidak butuh simpati. Saya cuma ingin jujur. Ia kemudian berbalik, melangkah perlahan meninggalkan warung kecil itu. Langkahnya tak terburu-buru, tapi setiap langkah terasa seperti melepaskan beban yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Saat sampai di rumah, Melati membuka pintu, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bernapas lebih lega. Rumah masih berantakan, Arman masih rebahan, tapi dirinya tak lagi terikat pada peran palsu yang dibuat orang lain. Berita tentang kejujuran Melati menyebar pelan tapi pasti. Warung Bu Yuyun tak lagi jadi tempat memuji Arman, melainkan ruang refleksi diam-diam bagi para tetangga. Mula-mula mereka menyangkal, merasa tidak enak hati, bahkan mengira Melati hanya sedang emosi. Tapi semakin hari, semakin banyak hal yang tak bisa mereka abaikan. Pak Anton pernah melihat Arman duduk di taman hampir seharian, bukan di kantor seperti yang sering diklaim. Bu Tati, tetangga seberang, mulai menyadari bahwa setiap kali ia lewat rumah Melati di sore hari, suara mesin cuci menyala dan Melatilah yang terlihat sedang menyapu halaman. Bukan Arman. Pada awal minggu, Arman masih percaya bahwa badai itu akan berlalu. Ia bersikap biasa, tetap tampil percaya diri, tetap memberi nasihat. Tapi sorot mata orang-orang mulai berubah. Yang dulu tersenyum ramah, kini hanya mengangguk kaku. Yang dulu antusias mendengar ceramahnya, kini memilih pura-pura sibuk. Puncaknya terjadi ketika Arman duduk di warung, mencoba membuka obrolan seperti biasa. Sekarang tuh generasi muda harus punya mental baja, katanya lantang. Nggak boleh manja, harus berani ambil risiko, kerja keras, jangan nyerah. Pak Anton, yang biasanya mengangguk saja, akhirnya menoleh dengan wajah serius. Pak Arman, ujarnya perlahan, kerja keras itu bukan cuma diucapkan, tapi dijalani. Melati udah cukup lama kerja sendirian. Kami semua lihat sekarang. Nggak adil kalau Bapak terus main dua peran. Warung mendadak hening. Arman terdiam, seperti kehabisan kata. Untuk pertama kalinya, kata-kata tidak bisa menyelamatkannya. Di rumah, Melati duduk di meja makan sambil menulis. Di hadapannya, sebuah surat keputusan yang ia siapkan sendiri. Bukan untuk pengajuan kerja, bukan untuk laporan sekolah, tapi sebuah dokumen pribadi yang memuat satu keputusan penting, permintaan pisah. Saat Arman pulang sore itu, wajahnya tegang. Ia menutup pintu agak keras dan langsung menuju Melati. Apa-apaan sih kamu? Kamu bikin semua orang memusuhi aku sekarang. Melati menatapnya. Tenang, aku tidak bikin siapa-siapa memusuhi kamu. Aku cuma berhenti berbohong. Men. Arman mulai marah. Jadi kamu bangga sekarang? Ngerusak nama suami sendiri di depan orang-orang. Aku lebih bangga karena akhirnya aku memilih jujur. Bukan hidup dalam citra palsu yang kamu pelihara. Arman terdiam sejenak. Tatapannya berubah. Dari marah jadi takut. Kamu mau apa sekarang? Melati mengambil selembar kertas dari atas meja. Ia dorong pelan ke arah Arman. Aku minta kita pisah. Arman menatapnya. Tercengang. Kamu serius? Lebih dari itu. Aku sudah terlalu lama menyangkal. Terlalu lama bertahan dengan harapan bahwa kamu akan berubah. Tapi ternyata, kamu lebih cinta peranmu daripada keluargamu.
Arman tertawa hambar, mencoba mengubah suasana. Kamu nggak bisa ambil keputusan sepihak gini, Mel. Kita kan keluarga. Tapi kamu lupa caranya jadi bagian dari keluarga, potong Melati. Suaranya tetap tenang namun dingin. Dan sekarang, aku mau hidup yang lebih jujur. Untuk diriku. Untuk Nina. Beberapa bulan kemudian, suasana rumah itu berubah. Tidak ada lagi suara pertengkaran malam hari. Tidak ada lagi Melati pulang dengan wajah lelah yang harus menyiapkan makan malam sambil menahan tangis. Kini, ia dan Nina tinggal berdua, sederhana tapi tenang. Mereka makan malam sambil saling bercerita, saling mendengarkan. Melati masih bekerja sebagai guru, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kepalanya tegak, langkahnya mantap. Ia bukan lagi wanita yang diam demi menjaga nama. Ia kini seorang ibu yang berani bicara, demi hidup yang lebih sehat, lebih waras, dan lebih jujur. Arman? Ia pindah ke rumah kontrakan kecil tak jauh dari sana. Tak banyak yang ingin mendengar ceramahnya lagi. Tapi itu bukan urusan Melati. Karena akhirnya, ia bebas. Dan Nina? Ia mulai belajar dari ibunya satu hal penting. Berani berkata jujur. Bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Terima kasih telah mengikuti kisah Melati hingga akhir. Kisah ini mungkin fiksi, tapi realitas seperti ini terjadi di banyak rumah, dan suara seperti Melati layak untuk terus didengar. Kalau kamu suka cerita seperti ini, yang menyentuh, jujur, dan penuh refleksi hidup, jangan lupa untuk subscribe. Dengan subscribe, kamu akan jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang, bab tambahan dirilis, atau kisah lain yang tak kalah menggugah hati hadir. Klik subscribe sekarang, dan mari kita lanjutkan perjalanan cerita-cerita bermakna ini bersama. Karena kadang, satu cerita bisa jadi cermin, atau bahkan titik awal perubahan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.